Sebanyak lebih dari 6.000 kasus keracunan akibat MBG sejauh ini ditemukan di puluhan kota dan kabupaten di 16 provinsi. Muncul dua opsi untuk tetap menghentikan sementara dengan evaluasi menyeluruh atau menghentikan dengan mengalihkan anggarannya untuk pendidikan. Opsi ini mengemuka dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan para warga yang mulai was-was karena anak-anaknya selama ini menerima MBG di sekolahnya. Lalu bagaimana cara yang benar mengelola makanan massal? Nah, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kita pakar pangan dan gizi, Profesor Sri Raharjo dari Yogyakarta. Selamat siang, Prof. Ya, Mas. Ya, Prof, ini selalu dikatakan ada tata kelola yang salah. Sebenarnya salahnya itu di mana ya, Prof? Kalau tadi saya mendengarkan pernyataan dari tim liputan di Bandung, para siswa kemungkinan keracunan karena ada santapan yang diduga memang sudah basi seperti itu, karena memang mereka dipasaknya dari lebih pagi. Berarti memang dari hulu ke hilir ada kesalahan. Nah, seperti apa nih tata kelola pola makan yang diberikan secara massal, secara tepat, Prof? Ya, memang ketika menghadapi jumlah yang banyak, itu risiko itu meningkat. Terutama ketika yang dihidangkan adalah pangan yang berasal dari hewani, ya, terutama seperti daging maupun ikan. Nah, ini terkait juga dengan bentuk sajiannya. Kondisi yang relatif aman itu ketika masakan tadi itu dimasaknya dalam jumlah banyak sekalipun, tapi itu berkuah, airnya cukup banyak. Karena media air itu menjadi media pemanas yang efektif yang bisa menjangkau seluruh bagian potongan daging ataupun potongan ikan itu. Jadi panasnya bisa tuntas, bisa untuk melemahkan, mematikan katakan bakteri atau mungkin racun dari bakteri yang ada di sana gitu ya. Tapi kan tidak semua hasil masakan yang dalam bentuk rebusan kuah banyak ini disukai oleh siswa gitu ya. Maka sebetulnya cara opsi yang lainnya yang mungkin lebih disukai bisa dikerjakan dalam jumlah banyak itu adalah dengan digoreng. Nah, dengan digoreng kenapa ini relatif juga aman? Karena goreng itu panasnya tinggi. Ya. Jadi itu bisa dikerjakan waktunya juga relatif pendek, artinya jumlah banyak bisa diselesaikan cepat. Nah, tapi juga demikian, tidak selalu yang hidangan dalam hitungan ini disukai atau mungkin dalam waktu singkat anak-anak mungkin juga bosan. Maka yang menjadi opsi yang berikutnya adalah sedangkan masakan dalam jumlah banyak, tapi wujudnya atau kondisinya itu seperti yang tadi sempat disampaikan, misalnya cukup berbumbu ya, tidak berkuah banyak, tapi juga mungkin tidak digoreng, tapi dia berbumbu tadi atau yang ayam kecap seperti itu. Nah, ketika potongan-potongan daging atau mungkin ikan yang jumlahnya banyak dimasak dalam satu wadah yang cukup besar, bisa jadi masaknya juga tidak sekali kan, mungkin ada batch 1, 2 dan seterusnya. Ini belum tentu dalam sekali masakannya itu setiap potongan daging ataupun ikan itu mendapatkan panas yang cukup, terutama ketika dalam satu wadah, satu wajan, satu tungku yang besar gitu, belum tentu semuanya mendapatkan panas yang cukup. Itu lebih berisiko lagi ketika dilakukan pemastian dengan ngecek katakan suhunya. Mestinya petugas di SPBG sudah dilengkapi dengan termometer metal itu untuk ngecek bagian tengah dari bagian dalam dari potongan daging itu sudah mencapai suhu ya paling tidak itu harus di atas 75 derajat Celcius ya. Tapi kalau jumlahnya itu sama besar ya, dan sering dilakukan pengaduan supaya untuk meratakan bumbu, meratakan pemasakan, ya. Kalau tidak disampling dengan pemeriksaan suhunya tadi, bisa jadi ada beberapa bagian dari potongan tadi yang belum tuntas masakannya. Nah, ini baru satu batch. Nah, padahal tidak selesai dalam sekali batch itu. Ya, berawalnya mungkin sampai 5, 6 batch. Variasi ketuntasan antar batch ini kan bisa juga tergantung dari kecermatan dari si pengolah gitu ya. Kalau dia mungkin terburu-buru, setelah mau disetor, maka itu harus dia lakukan, diakhiri
pengolahannya sebelum waktunya padahal. Kondisi-kondisi itulah yang perlu diperhatikan. Mhm. Prof, dengan kompleksitasnya proses memasak sebagai ujung tombak daripada makanan yang nanti dikonsumsi oleh siswa, ini membutuhkan skill, membutuhkan supervisi, dan membutuhkan evaluasi yang tepat. Nah, sejauh ini bagaimana Anda melihat? Karena memang kasusnya berulang terus, berarti diasumsikan skill ataupun pengawasannya tidak berjalan secara ideal nih, Prof. Sehingga kasus keracunan berulang kembali. Ya betul, itu memang indikasikan pengawasannya tidak berjalan. Jadi kalau ini mau diperbaiki, maka pihak SPPG itu perlu lebih memastikan sebetulnya kapasitas seberapa sih yang dia bisa tangani dengan benar dari hari ke hari. Soalnya kalau melulu berdasarkan kontraknya misalnya ada 3 pack sehari dan di sana ada daging atau mungkin ikan yang berisiko tinggi tadi, ini yang eh, menjadi potensi keamanan pangannya ada di sana. Jadi seandainya mereka bisa menyadari bahwa kemampuan dia itu hanya bisa menyediakan katakan 500 k atau 600 k untuk satu sekolah atau mungkin hanya untuk 2 sekolah gitu, itu jauh lebih terjaga keamanannya dari sisi ketuntasannya dalam dia memasak gitu ya. Mhm. Tapi ketika harus kerjakan dalam volume yang sangat banyak di luar batas kapasitas dia untuk bisa menyebut dengan benar, disitulah selalu akan muncul nanti ya, potensi keracunan itu. Mhm. Prof, ini kan dari sisi memasaknya, kemudian boleh jadi ada sisi distribusi, kemudian penyimpanan dari bahan baku hingga nanti dikonsumsi oleh siswa. Celah mana yang menurut Anda selain tadi proses memasak yang perlu higienitas, suhu udara yang cukup tinggi untuk mencegah adanya bakteri dan mungkin penyakit lain yang menginggapi makanan tersebut, apalagi nih Prof yang perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi ada lagi kesalahan dalam proses memasak, distribusi dan dikonsumsi nantinya, Prof. Ya, ya di bagian akhir ini adalah distribusinya. Ada setelah selesai masakan di pusatnya SPBG untuk dikirim deliver ke sekolah-sekolah itu dari sisi waktunya harus relatif singkat sampai nantinya itu bisa dikonsumsi oleh siswa mungkin pada saat makan siang. Jadi itu masakan selesai sampai dengan dikonsumsi kan disarankan tidak melebihi 4 jam. Maka waktu itulah yang jendela waktu itulah sebaiknya tidak boleh terlampaui dengan catatan tadi pemasakannya itu sudah tuntas, cukup-cukup panasnya cukup sehingga eh, risikonya menjadi relatif kecil ya. Jadi kalau nanti juga dibantu dengan memperpendek waktu pengiriman sampai dengan nanti dikonsumsi, maka itu akan meningkatkan tingkat keyakinannya ini relatif aman begitu. Tapi kalau sampai terjadi delay atau waktu yang lebih lama lagi, maka risiko gangguan keamanannya juga akan jadi Mhm. lebih tinggi lagi. Ya, Demikian. baik. Terakhir Prof terkait dengan pemerintah sepertinya mengklaim masih bisa meneruskan MBG sembari terus dievaluasi proses pendistribusian, memasak dan juga memberikan pelayanan yang terbaik buat siswa. Sebagai seorang pakar, Anda setuju dengan konsep ini ataukah pemerintah harus menghentikan sementara, melakukan evaluasi, memperbaiki sistem dan infrastrukturnya sebelum nanti akan dijalankan dengan MBG yang lebih baik dan lebih paripurna, Prof? Ya, idealnya kan memang proyek yang besar seperti ini itu diawali dengan tahapan-tahapan piloting yang relatif kecil. Idealnya kan seperti itu. Karena ini langsung dipaksakan melayani tahun pertama ini menjadi 20 jutaan siswa. Ini kan satu target yang sangat besar di luar kapasitas yang bisa dijangkau dengan aman. Jadi kalau saran saya ya size down, artinya targetnya kecilkan, kurangi. Masih bisa dilanjutkan sambil dievaluasi, tapi kecilkan, kurangi, lingkupnya dibatasi, jangan langsung menyebar seluruh Indonesia. Kembali ke tadi kan, kesiapannya akan sangat beragam. Jadi supaya ini masih mau berjalan, ya harus lebih jujur, harus lebih cermat bahwa setiap unit SPBG itu ada kapasitas maksimumnya
yang berbeda-beda yang dia bisa deliver dengan aman. Itu yang harusnya dipegang di sana. Size down, kecilkan ukurannya. Nggih. Baik, Prof. Terima kasih untuk perbincangannya. Sayang sekali waktu yang terbatas. Tapi kami sudah Ya. mendapatkan poinnya. Sepertinya pemerintah memang harus mengevaluasi. Salah satu tadi saran adalah meng-size down atau mengecilkan target daripada penerima MBG sembari mengevaluasi tata kelola pelaksanaan MBG sendiri untuk para siswa guna mencegah terjadinya keracunan yang lebih masif lagi. Terima kasih untuk waktu perbincangannya, Profesor Sri Raharjo dari Yogyakarta. Selamat siang.